Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kadang di ATM syariah Buya, itu ada kalau kita sudah mau menutup transaksi itu ada tulisannya apakah Anda ingin bersodako Rp1.000. Lalu kalau kita oke, saldo kita langsung dipotong Rp1.000. Nah itu apakah boleh Buya hukumnya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum. Baik. Masalah ATM syar'i itu halal dan boleh, itu kan ditawar Anda membaca, kecuali Anda buta huruf. Anda bisa membaca, kalau nggak bisa membaca jangan main pencet, nanti bisa kena. Ada ditawar kalau Anda pengen nyumbang, dan itu adalah cara bagaimana menggalang dana yang baik. Cuman yang harus kita pertimbangkan lagi nanti di saat kita membantu, ingat dimanapun Anda ingin membantu dan berjuang, jadilah orang cerdas. Di mana dana itu akan dialokasikan, untuk apa, perjuangan apa, besar sebesar apa besarnya perjuangan tersebut, sehingga jangan hanya asal saja kita membantu, ya. Kita harus tahu, kadang-kadang tanpa sadar kita membantu musuh kita untuk merangi kita, kan aneh, tanpa sadar kita. Tapi kalau sudah ATM syar'i, insya Allah diarahkan ke tempat yang baik. Maksudnya secara umum di dalam membantu kita harus tahu bantuan apa ini yang aku berikan, kemudian manfaatnya seperti apa. Jadi semakin besar manfaatnya adalah semakin gede pahalanya. Contoh, kalau membantu seseorang, kalau kita membantu orang kaya dapat pahala, kalau kita membantu orang kaya yang beriman dapat pahala, kalau kita membantu orang fakir yang beriman lebih gede pahala. Kalau kita membantu orang fakir sakit beriman, lebih gede pahalanya lagi. Kita membantu orang fakir sakit beriman didolimi, lebih gede lagi. Itu orang per orang. Lembaga pun demikian. Kita membangun lembaga, saya tidak tahu apakah hidup atau tidak hidup, dapat pahala. Saya membantu lembaga yang dia hidup dan berjalan, pahala. Saya membangun lembaga yang punya program jelas dan lebih besar, lebih gede pahalanya. Karena apa? Sesuai dengan pengetahuan kita. Padahal sama-sama 100.000. Nah ini. Jadi orang cerdas itu selalu berpikir, dan sebaik-baik orang bersedekah itu lewat petunjuk, bukan dengan hawa nafsu. Ada orang bersedekah dengan hawa nafsu, kalau lagi begini mulai ngumrohin orang, hawa nafsu, bantu ini, hawa nafsu. Ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku punya kebun kurma ini, kok paling mewah, paling mahal kekayaanku adalah kebun kurma ini, ya Rasulullah. Letakkan di mana engkau suka, ya Rasulullah. Padahal kebun kurma nempel di masjidnya Rasulullah SAW. Secara hitungan akal akan digunakan untuk masjid oleh Rasulullah, tapi Nabi adalah pembimbing. Ternyata sebagian daripada kekayaan ini dibagi untuk paman-paman dan saudara orang yang bersedekah dan berinfak. Karena apa? Nabi lebih tahu mana yang lebih manfaat. Jadi ada yang lebih manfaat bukan dengan hawa nafsu dalam berbuat baik. Dan insya Allah kalau di semacam ATM nggak ada yang tahu, insya Allah ikhlas. Cuma 1.000 saja, ya. Baik, jadi ini dalam beramal baik Anda harus pikirkan. Jangan sampai kita menyumbang sesuatu ternyata untuk menghancurkan Islam, untuk merusak Islam. Ada kelompok, naudzubillah, sekarang kan kelompok Islam kan aneh-aneh. Kalau membantu kemanusiaan, misalnya masalah kelaparan, nggak pandang kita, orang kafir pun hendaknya kita kasih makan, ya. Cuman dalam keadaan kita membantu semacam lembaga-lembaga pendidikan, kita harus tahu, kadang lembaga kita pendidikan yang kita bantu ternyata di esok hari akan muncul orang-orang yang mengkafirkan ini, menyesatkan ini, ini kan Anda yang membantu, Anda ikut andil ke sana, hitung di hadapan Allah nanti. Makanya harus berpikir matang, kepada siapa saya harus membantu. Kan ada sekarang kelompok aneh-aneh, kan ada faham aneh-aneh, suka pemberontakan, perang, caci maki, olok-olokan. Lah Anda ikut andil dalam membantu, lihat akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala.